mampir ke Mas Raka dulu yang lagi ekspedisi 300 hari di puncak. Katanya tadi mau bikinin kopi sih. Awas nggak dibikinin ya. Ini udah haus ini. Wah, ini dia. Kelihatan nih. Mas Raka lagi ngeracik kopi nih kayaknya nih. Nah, itu guys. Nah iya, sehingga tantangan itu yang dicari biasanya. Apa lucu, cari tantangan lewatnya jalurnya bukan jalur rumit. Nggih. Kali kula rekam mboten apa Pak nggih? Oh santai aja. Kula nggih wonten channel YouTube ya Pak. Weh, YouTuber. Tapi channelnya mboten enggak lama nggak dikerjain, jadi ya sepi subscribernya Pak. Kan kita kan kerja, jadi ke gunungnya kan channel gunung, jadi ke gunungnya jarang-jarang, jadi ya jarang bikin ini, jarang bikin konten. Yang kesini Pak ya? Oh, Malang itu kan pemain juga banyak. Ya rata-rata kan anak Malang kan apa dikelilingi gunung, jadi ya otomatis suka ke gunung. Kalau ngomong ke Nah sudah kan seperti itu Pak. Ya kebanyakan sih kayak gitu kan, sayang. Oh ya, saya tanya Pak ya, visi dan misinya Mas Raka, Pak Raka ya, lebih tepatnya Pak Raka ini. Misi 300 hari di puncak itu seperti apa Pak? Ini udah hari keberapa Pak ini Pak? 239. Udah hari ke 239 Pak ya. Iya. Itu ngapain aja Pak? Di puncak loh. Tapi dibenerin dahulu. 5,5 bulan di pos 3. Oh ya. 2 bulan di mana itu pos 4. Di sini planningnya tetap kalau saya 100 hari. Oh di sini 100 hari. Tapi totalnya memang dihitung 300 hari. 300. Ini baru berjalan saya di sini tuh ya tepatnya hampir 3 minggu. 3 minggu. Pembenahan yang ada di jalur pendakian. Awal sebenarnya hanya pembibitan penanaman. Tetapi tak kala ada kerusakan yang lain, kalau kita tahu ya mending diperbaiki sekalian kan gitu. Karena kalau tidak dikerjakan nanti justru rusaknya tambah parah. Tetapi saya ngomong rusaknya tambah parah, di sini tuh tidak rusak secara enggak, cuman ini mengantisipasi di kemudian hari gitu. Itu yang ditanam bibit apa aja Pak? Cantigi atau apa Pak? Cantigi ada di pos 4. Kalau Melandingan, Cemoro Gunung, terus Tengsek atau Kala itu ada di pos 3. Memang pembibitannya fokus di sana karena awal kegiatan kan di sana. Itu. Nah, itu sebagian dibawa ke atas, terutama Melandingannya karena dia cepat dan besar untuk penahan angin. Di sini anginnya sangat lumayan. Ya ini kalau musim-musim kayak gini kayaknya biasanya musim hujan sih anginnya nggak begitu Pak ya, tapi di sini kok anginnya agak gede terus. Semalam juga gitu ya, anginnya besar ya. Gila Anginnya. itu gila apalagi di sini. Cuman kalau kita ngomong ke perlengkapan yang digunakan, apabila teman-teman tahu caranya, itu tidak menjadi problem. Saya habis flysheet itu 5 di pos 3. Di pos 3. Jadi di sini angin dengan hujan itu saling ini kolaborasi. Karena anginnya muter Mas. Banter-banteran. Iya. Itu kalau sudah mungkin kemarin masih mending, tapi kalau setiap bulan itu ada satu momen, yaitu tadi hujan angin sangat lumayan. Ini udah mau masuk musim kemarau Pak. Kenapa kok nggak mulai dari musim kemarau aja Pak, terus berakhirnya musim hujan? Tapi sama aja Pak, 300 hari kan hampir setahun Pak ya, melewati 2 musim. Maksudnya di situ. Iya. Jadi 300 hari konteksnya itu supaya mengetahui 2 musim. 2 musim. Iya, konteks secara secara apa ya?
waktu supaya kita tahu 2 musim, tak kalah tahu bisa di-share ke pendaki. Gitu. Itu 300 hari di Gunung Sumbing ini keluarga gimana, Pak? Santai-santai aja, bapak ibu juga santai. Kalau saya kan belum menikah. Oh, belum menikah, Pak. Jadi santai. Itu. Kalau keluarga malah silahkan, karena ada pekerjaan. Di rumah kan pengangguran sukses. Sampean? Enggak ada pekerjaan yang lain. Masih bisa ditinggal karena pandemi tuh. Pandemi itu lama kan gitu. Dan ini berarti 200 hari ke 239. Tinggal 61 hari lagi, Pak ya. Iya. Berarti nanti masuk musim kemarau, saya kesini lagi masih bisa ketemu, Pak ya. Mungkin saya sampai Juni, Mas. Sampai Juni ya. Sampai Juni saya. Karena Juni masih ada lah hujan-hujan dikit. Ya, kalau hujan ngomong dikit-dikit masih. Gitu. Nah, mau monitoring keadaan alam tak kalah di bulan ini, di bulan Juni juga. Karena saya berangkat kan Juli itu. Jadi pas. Walaupun kurang 1 bulan atau berapa. Ini yang camp di sini udah berapa hari, Pak? Baru 3 minggu. Baru 3 minggu. Selama 3 minggu itu nggak pernah badai gitu, Pak? Kalau saya badai ada pertasnya. Paranet itu salah satunya. Itu kan anggap aja satu flysheet kan. Ini jaketnya sampai sobek-sobek ya? Ini kalau ini kena memang badai. Sudah dari sananya. Terus saya jahit di sini karena awal saya ngecamp di puncak. Saya sebelumnya kan sudah survei 1 tahun yang lalu, Februari 2021. Itu pakai jaket ini, pertas paling handal. Iya, ini anti angin, anti badai kalau ini. Terus dalamnya masih ada ya yang tebel, jadi tapi rompi ya supaya tidak tubuh tidak mengalami naik turun terlalu. Iya. Gitu. Tapi bukan untuk jalan-jalan kalau ini, Mas. Iya, kurang ini cocok, Pak. Untuk stay saja. Kalau untuk jalan-jalan yang kayak gitu masih ada. Ya. Tenang aja, gunung itu teman sebenarnya. Ya. Cuma kadang salah berteman repot. Kita harus bisa menyikapi lah. Nah, salah menemani. Harus siap juga, harus siap fisik, siap perlengkapan minimal itu lah. Kalau di sini, kalau saya senang dengan cuacanya. Memang literasi cuaca teman-teman harus dapat. Gitu. Kalau BMKG mungkin secara umum global lah gitu. Cuman kan yang di ini intensitasnya kan beda. Kalau tidak pakai model tenda kayak gini nggak mampu. Gitu. Ya mampu kalau 2 hari semalam, tapi kalau flysheetnya cara pasangnya salah sudah selesai. Oh iya, ini misinya misi personal, Pak ya. Ya. Belum mewakili organisasi manapun, Pak ya. Oh iya, kalau organisasi belum. Karena kalau organisasi hanya membantu secara ini kan ada jualan bibit, ceritanya begitu. Jualan bibit tapi bukan untuk cari untung, teman-teman biar ada yang kalau mau bantu itu lewat pembibitan kan gitu. Nah, haknya hak mereka juga, bukan hak saya, tapi kita tanamkan gitu. Kemarin sudah selesai lah, itu tugasnya panitia nih. Kalau saya tugasnya ngerut jalurnya itu literasinya itu. Kalau organisasi hanya ini penanaman bibit gitu aja. Bantunya di situ. Oh ya, ini beberapa hari di gunung ini biasanya para KK ini menu yang dikonsumsi apa aja, Pak? Saya itu lucu kok. Kalau males masak gitu, ya nasi tok. Nasi tok, Pak. Nasi kasih garam selesai. Nasi sama garam. Kayak saya dulu waktu kecil, Pak, nasi sama garam. Nasi sama garam. Itu melasi. Kemarin ada orang datang, saya nggak punya snack apapun, tapi saya punya blangkring, Mas. Blangkring itu apa itu? Remukan apa ya? Sisa dari penggorengan tempe keripik itu loh. Yang tepung malah sisa-sisa penggorengan itu. Saya ngomong sama basecamp, waktu di basecamp itu katanya saya ngomong, wah ini cocok ini, saya bilang gitu, masih mampu di gigi. Soalnya kalau kena yang keras-keras sudah nggak mampu ini. Terus dibelikan satu. Kalau biskuit gitu suka, Pak? Nggak begitu saya, Mas. Nggak begitu. Karena itu bikin perut nggak enak. Cuman kalau untuk apa itu, untuk apa ya,
selingan gitu nggak masalah. Karena nanti perutnya mulus mas. Masih beruntung saya di sini baru kemarin naik. Baru kemarin hari Sabtu malam naik. Jadi saya masih ada waktu 2 minggu untuk turun. Dalam artian 2 minggu itu hitung dari naik itu 2 minggu turun. Jadi apa ya, fit untuk menghadapi. Tapi kalau sudah di hampir mau turun, saya prepare untuk turun dong. Itu karena fisik harus disiapkan. Ini masih kabut aja Pak ya. Saya tadi nungguin foto di puncak. Padahal ini cerah di sini aja cerah kok. Enggak kebuka ini view-nya ini. Loh, jenengan kabut tuh? Kabut tadi. Di sini cerah kok. Cuma yang sebelah sana Pak. Iya. Sebelah sana cerah. Cuma sebelah sininya. Oh iya. Ini enggak apa-apa wis. Kalau itu iya mas. Karena ini kan tempatnya. Iya. Jadi sebenarnya. Kalau Sindoro sebelah sana Pak. Iya sana. Sindoro sana itu yang kelihatan di sana itu Merbabu. Iya. Ungaran. Ya, Ungaran yang sana. Oh ya, Ungaran sana, terus Andong yang Andong, bawahnya. yang bawah Telomoyo Andong. Yang sebelahnya Merapi, Pak ya. Merapi. Oh, iya. Tadi kan tadi kemarin sepertinya agak erupsi lagi tuh. Iya. Kemarin itu. Emang aktif terus ini Merapi. Kalau masih mau besok kalau sini jalan-jalan ke bawah. Loh ini saya mau lanjut lagi Pak. Rencana sih mau ke Gunung Kembang. Kalau nggak ke Gunung Kembang ke Merbabu. Insya Allah ini soalnya teman saya ini udah nggak kuat ya. Mungkin kalau dia mau mungkin cuma sampai mana terus saya naik lagi sendiri muncak gitu. Enggak, besok-besok kalau ada waktu masih kalau ke sini literasinya ada di sebelah sini. Literasi Sumbing ini. Sebelah sini. Via Garung. Itu kan bawah sini. Kawah. Ini kan literasinya kan di situ mas. Jadi Sumbing itu kalau saya ya. Kalau ke kawah turun yang di sana itu Pak ya? Turun situ. Sebelumnya situ turun bisa. Berapa menit Pak dari situ ke bawah? Setengah jam sebenarnya. Setengah jam. Cuman kan kalau itu kan bisa dianggap apa ya? Sejam kurang gitu aja. Literasinya di situ mas, karena konteks yang di situ apa ya, meruang lingkupi hampir semuanya. Ya gara-gara di situ itu alamiahnya timbul. Gitu. Cuman kan kadang apa ya, waktunya dan lain sebagainya kan. Kalau seminggu kan bisa enggak, saya itu kesana aja baru pada saat di pos 4 itu baru naik, baru sebelum pindah itu saya jalan-jalan ke sana. Gitu. Karena harus cari bibit mas, jadi bibit-bibit yang di sini. Bibitnya cari di sini Pak. Jadi saya ada 2 konteksnya, yang satu pembibitan model benih, yang satu model tangkar. Kalau model tangkar itu begini mas. Gimana Pak? Kalau ini ada pohon besar satu jebret gitu, di sini ada bibit-bibit kecil. Ini nggak bakalan hidup mas. Oh gitu. Ini diambil, tetapi harus di apa itu? Yang pertama supaya dia layak hidup, dia harus dikondisikan dahulu. Ada yang bisa langsung tanam, cuman kan langsung tanam harus tempatnya harus dipilih dahulu gitu loh. Gitu. Jadi ada model 2. Nanti ada yang ketiga stek. Cuman kan stek untuk kawasan hutan rimba dan seperti ini tidak cocok. Apalagi di gunung anginnya kencang itu patah nanti. Karena dia hanya di ini model ini potong itu loh mas. Model potong itu nanti dia di apa itu disemai dahulu lagi, dalam arti semai disendirikan dahulu, kemudian dia nanti akarnya kalau sudah mulai tumbuh, tanamannya memang benar-benar siap baru ditanam gitu. Cuman dia tidak ada akar pokoknya gitu. Nah kalau saya yang kecil-kecil model mending saya model tangkar, karena akarnya masih gitu kan banyak di area sini mas. Itu saya survei itu ada walah kalau puluhan ribu ada. Cuman sayangnya nanti dia mati. Ya kalaupun tumbuh itu nunggu yang besar mati dulu. Ini yang paling besar tumbuh, yang kecil-kecil lagi itu selesai. Itu. Nah caranya itu mas. Jadi kadang saya cari di sini di area sini, nanti di polybagi hidup tidak, kalau hidup nanti baru pindah. Bagusnya konteks persenannya, bagusnya tangkar itu dia 90% lebih dengan kondisi ini alam yang sama itu 90% lebih gitu. Kalau bibit benih lebih maksimal lagi gitu. Cuman kalau model stek tidak cocok gitu mas. Jadi tak kalah survei gitu kok banyak sekali gitu.
ini nggak bakalan hidup semua kalau yang gede masih gitu. Nah sayangnya yang di sini tuh konteksnya rusak waktu itu. Yang bawah ini apa, Cantiki Pak ya? Cantiki yang kayak ini Cantiki. Ya. Itu kan yang resapan air yang sampai ke sungai itu dari sini. Itu sumbernya dari mana itu Pak? Dari Kok sini, dari Mas. atas itu banyak sekali alirannya itu. Dari sini bawah sini ya. Dari sini, dari pohon-pohon ini. Oh. Dari bebatuan ini. Jadi begini modelnya Mas. Masih tadi jalan. Ada batu-batu besar. Ya. Ada aliran airnya apa itu, ada tetesannya Yang di enggak? Patung Singa ada. Ada Batu Lawang juga ada ya. Batu singa, patung singa. Lah itu ini konteks kontur batu. Ya. Tanah segini. Ada tanaman. Ya. Tak kala embun tertas oleh tanaman dan lain sebagainya, tanah turun itu tidak di atas tanah Mas. Dia melalui resapan. Atau melalui tanah bagian yang ini tadi yang dalam ini. Udah, tapi dia tidak bisa nembus batunya. Oh. Jalan lewat situ sampai ke alirannya. Itu. Ini kalau musim kemarau Pak. Musim kemarau. Apa yang di bawah itu tetap Ada. deres gitu? Jadi di bulan Oktober kalau nggak salah saya itu, kalau nggak ada salah ya, itu ada open trip 20 orang ngambil 18 botol gini Mas. Habis bis. Kalau yang terdekat dari sini berarti di? Ada sebenarnya di sisi bawah situ ada, di sana ada. Jadi Kan kalau Basecamp bilang kan terakhir di pos 3. memang. Oh, yang umum. Yang umum, tapi sebelum pos 4 itu ada. Iya, yang, soalnya kan dari atas ya. Yang sungai besar itu. Itu diambil 18 botol, habis Senin itu sudah isi lagi. Jadi enak sini musim kemarau, meskipun kemarau masih air masih melimpah Masih Pak, ya? masih ada. Kalau sebelum pos 3 yang sungai terakhir, sebelum pos 3. Sebelumnya itu bulan Oktober sudah selesai itu. Harus nunggu hujan dulu. Iya, Gitu. Enak lah. Dan kalau saya rekomendasi untuk jalur-jalur itu paling tidak dia ada sumber mata air sebenarnya. Jadi tidak dipaksa pendaki bawah dari bawah. Kayaknya enak sini. Dulu saya naik via Garung Pak. Via Garung cuma nggak sampai puncak, itu teman ya sama, ada yang nggak kuat terus Di Pestan mesti. sampai Pestan. Akhirnya kan kurang dikit itu Pak. Iya. Kurang 1 jam kalau nggak salah Iya. ya. Watu Kota terus setelah itu puncak. Udah nggak kuat, akhirnya turun, ya wis nggak maksain Pak. Akhirnya ini baru ini sampai nggak tahu temen nggak kuat juga, sakit pinggangnya kayaknya. Aduh, akhirnya ya udahlah, ini udah yang kedua, masa nggak sampai puncak, naik sendiri. Oh, berarti baru ini masih. Dulu tahun 2015 kalau nggak salah saya via Garung. Via Garung. Iya, semuanya belum begitu populer. Karena kan memang yang populer dari dulu Garung karena ini aksesnya. Iya. Kalau sekarang kan akses apapun kalau sekarang. Sekarang ada via Garung, via Mangli, Kaliangkri, Adipuro, Banaran, Banaran, Bawongso banyak. Batursari, Cepet itu jalur lama Mas. Dulu era 2000 itu Cepet itu juga. Dulu itu lebih seru. Ini udah hampir jam 10 Pak. Oh, Saya nggak iya. bisa lama-lama Pak. Oh, jangan kelamaan. Justru kalau kesini masih kan, maaf ini, masih kan merekam secara ini video atau kalau semisal jalan lagi ke sini, literasi yang bawah ini masih yang sip. Kalau saya Harus turun dokumentasi ke bawah. Iya. Itu Maunya paling sih tidak. gitu Pak. Lah teman saya ini nggak mau ikut. Pinggang saya sakit ini, nggak bisa ini mah. Ya udah. Sini, tapi harus kalau cari momennya memang 3 hari 2 malam. Ya itu enak, santai itu Pak. Santai. Saya sih 2 hari 1 malam karena emang terbatasnya hari libur. Terbatasnya apa sama kepingin kalau bisa minimal 2 puncak lah kita ke Jawa Tengah, soalnya kan ya jauh-jauh juga Pak saya dari Malang. Iya. Sekalian kan ini kesini juga nabung. Ya Pak ya. Mas ini mau ke Kembang sama ke Kalau nggak ke Kembang ke ini, ke Merbabu Pak. Kalau ke Kembang ini beratnya ini kan mahal. Katanya sih tiketnya 50. kurang tahu saya itu. Terus apa ya, agak lumayan jauh juga sih. Tiket sudah termasuk semuanya kali itu Mas. Ya mungkin. Fasilitas bla bla bla. Kalau tempat butuh kan 20 fasilitas ini ya 20.000 tuh. Gitu. Udah parkir udah sama apa? Musola. Oh iya. Toilet udah nggak bayar, enak. Gitu.
kenceng juga terserah. Nggak masalah sih kalau bayar itu ada ojek. Sekarang kalau dulu masih muda dulu nggak ini apa itu ojek kalau sekarang gini aja, bukannya kita kuat-kuatan, kita ini ngojek biar ada kontribusi buat warga setempat kan, biasanya kan dikelola warga setempat. Iya. Itu kan mereka juga pelayanannya juga baik kok ya, situ aja. Ini kalau cerah Mas jadi lucu loh nanti. Kemarin begitu Mas. Orang itu turun itu cerah. Lah ya itu Pak. Ya sudah resiko sih kalau musim hujan gini. Kemarin sore Mas. Kalau saya bagus. Sore yang terbuka awan. Masih datang di pos 3 jam berapa? Sampai pos 3. Pos 3 kemarin jam 3:30 kalau nggak salah Pak. Oh itu pas bagus itu Mas. Iya pas cerah itu Pak. Tapi kadang ketutup, kadang kebuka. Masih naik dikit ke lembahnya itu, bungkungannya itu. Oh, itu bagus Mas. Pos 3 itu rekomendasi itu Camp Area. Bener. Dan safety Mas, maksudnya safety begini. Kalau sudah capek di situ, enggak rugi. Udah dapat view-nya. Udah dapat view-nya semuanya, udah dapat. Turun ke base camp juga. Sunrise-nya juga bagus, tapi sayang tadi sunrise-nya ketutup kabut. Ketutup, mau saya bangun saya lihat, enggak keluar. Sayang sekali, tapi nggak apa-apa wis. Saya sih udah nggak begitu ini. Kalau dulu sunrise harus dapat, puncak harus dapat. Kalau sekarang sih, ya pokoknya bisa bareng temen udah. Ini karena kebetulan temen nggak bisa bareng ke atas. Terus ini saya udah kedua kalinya, yang pertama nggak sampai puncak, sampai pestan via Garung. Sekarang masa mau nggak gagal lagi kan rugi. Nangis nanti. Nah iya. Kemarin ada yang wanita itu dari Garung nggak nyampe, dari Beneran nggak nyampe. Kemudian dari sini katanya lebih proporsional, lebih ringan gitu. Itu saya itu dicoba. Saya ngomong beneran. Kalau laki-laki, grup laki-laki itu 2-3 jam. Standar Mas. Kalau perempuan 3-4 jam, lebihnya setengah jam kalau dari pos 3. Bodohnya gede soalnya gemuk. Jualannya pelan gitu, sampai pos 4 itu 2 jam bener. Terus sampai sini bener 4 jam. Dalam artian sudah proporsional, hitung-hitungannya tak kalah dari pos 3 sampai ke sini itu 2 jam untuk laki-laki. Apalagi kalau semangatnya full Mas, masih muda ya. Semangat itu 2 jam itu sisa itu. Ya, kalau Masnya tadi saya berapa? tadi 2 jam. 2 jam kan? Start 6.20 sampai atas. Tapi kan belok dulu tadi naik ke. Iya. Besok tak tambahane Mas. 6.20 sampai atas 9.20. Tak tambahane Mas. Tak tambahane. 3 jam ya Pak ya? Iya. Cuman karena keblasuk tadi. 8.20 Pak, iya 2 jam. 2 jam. 2 jam kurang lah malan kalau enggak kesasar. Keblasuk ya. Itu memang udah proporsional Mas. Apalagi kalau sendiri terus ini kan jalurnya jelas benernya. Enaknya itu singkat. Tapi fisiknya ini yang nggak enak Pak. Soalnya dari base camp sampai pos 2 diajar terus anak tangga. Itu nggak ada bonusnya. Yang untungnya Mas, beratnya di situ. Nah, emang. Jadi beda dengan selo. Selo Merbabu. Ya. Itu justru kebalik dengan sini. Di sana kayak landai dulu begini. Landai dulu. Naik dikit gitu kayak pos 2 sampai pos 3 sampai pos 4 itu hampir sama dengan awal selo. Kemudian baru kalau sampai puncak diajar terus. Iya. Setelah Sabana 1 2 udah gini terus. Setelah pos 3 tuh. Pos 3 itu naik gini terus. Iya. Nah, enaknya di sini capek pun kaki enggak kuat sudah di bawah. Nah, tapi kalau selo kan enggak. Masih jauh. Masih di tengah perjalanan itu. Dan itu yang membuat kaki rata-rata pada patah tulang tuh dulu itu 2019. Banyak kejadian. Karena dipaksa ini ngetrek seperti pos 1 pos 2. Itu mending cuma segitu. Itu kan cuma sekalinya 3/4-nya. Kalau sini kan 3/4-nya dari jalur-jalur itu Mas. Itu untungnya cuma itu. Nah, pos 2 pos 3 enak banget ya. Enak pos 3. Air dekat. Oke guys, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Raka yang sedang melakukan jalan-jalan ekspedisi 300 hari di puncak dengan menanam bibit pohon dan juga mengatur jalannya pendaki ya guys ya. Dipisah antara jalan pendaki sama jalannya air biar kita jadi nyaman. Teman-teman naik nanti ke depannya nyaman.
gitu aja. Sampai ketemu lagi di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hari itu Pak. Panjang kayak video ya Pak.